Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang lagi di channel ini ya. Di video kali ini kita membahas mengenai peluang untuk usaha sablon ya pada saat sekarang ini ya. Sablon apa saja ya? Sablon plastik, sablon cup plastik ataupun sablon baju ya. Yang penting masih berhubungan dengan dunia cetak sablon. Kalau bisa dibilang pada saat sekarang ini tahun 2022 ya. Dan untuk kedepannya 2023, 2024 dan seterusnya untuk peluang usaha di bidang percetakan seperti ini ya, sablon itu peluangnya sangat tinggi ya. Karena semakin ke depan ya, seiring berjalannya waktu, otomatis orang serba kekinian ya, bisa dibilang serba kekinian, karena semua orang setiap HP itu punya yang namanya handphone, punya namanya Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan lain sebagainya. Nah, rata-rata konsumen kita itu, misalkan lah contohnya kayak sablon cup plastik ini, konsumen kita itu pasti mereka punya yang namanya media sosial, dan setiap mereka order misal ke kita dan mereka punya logo sendiri, otomatis produk mereka akan mereka foto gitu, mereka akan foto kemudian mereka share, sebar ke segala macam media sosial. Maka dari itu pada tahun sekarang ini itu adalah tahun kekinian. Mengapa dibilang kayak gitu ya? Karena ya memang semuanya serba online ya. Bukan lagi zamannya offline. Semua serba online. Mereka butuh yang namanya logo mereka itu, sehingga itu mencirikan perbedaan mereka dengan produk-produk yang lainnya. Kalau polosan otomatis kurang menarik gitu ya. Ketika difoto, misalkan cup minuman difoto, fotonya enggak ada brand mereka, polos gitu aja, otomatis kurang menarik. Tapi kalau ada brand mereka di situ kan, logo mereka, maka orang yang melihat pun jadi kenal, oh itu produk orang tersebut gitu kan, dan lebih menarik tampilannya. Kemudian bagi teman-teman yang menonton video ini, mungkin teman-teman masih pemula dalam dunia cetak sablon, saran dari saya ya, kalau untuk pemula nggak usah dulu beli alat-alat sablon yang terlalu mahal, yang hingga puluhan juta, karena tugas kita untuk pertama kali menjadi seorang pengusaha pemula itu adalah mengumpulkan konsumen. Otomatis kalau masih pemula, konsumen masih sedikit gitu ya. Jadi beli aja alat-alat sablon itu yang murah-murah dulu aja, daripada kita beli langsung mahal, yang order pun masih sedikit. Apalagi kita belinya kredit, waduh udahlah. Jadi beban pikiran, setiap bulan harus memikirkan bagaimana cara membayar gitu kan. Jadi hindari hal yang seperti itu aja. Kecuali kalau teman-teman punya uang lebih, punya uang banyak, kemudian beli secara cash gitu ya, itu nggak masalah. Beli yang mahal sekalipun nggak masalah. Tapi kalau yang masih pemula, yang uangnya pas-pasan, beli aja yang murah-murah dulu, yang bisa dipakai. Kemudian lebih gencar untuk promosi aja terus, setiap hari promosi, pagi, siang, malam promosi, nggak apa-apa itu ya. Jadi beli aja dulu yang mesin sablon ataupun alat-alat sablon yang sesuai dengan kantong kita, budget kita. Setelah semua terkumpul, lambat laut pasti akan lebih banyak konsumen. Kita sering waktu kita perbaiki terus kualitas sablon kita, karena kalau masih pemula apalagi otodidak, butuh waktu untuk hasil
sablonnya itu berkualitas ya, tidak meleber ataupun hasilnya itu kurang bagus gitu ya. Itu butuh waktu. Jadi seiring berjalan waktu, sambil kita ngumpulin konsumen, ya udah sambil kita perbaiki kualitas sablon kita. Peluangnya di tahun ini memang sangat tinggi karena semakin berkembangnya waktu, otomatis akan semakin banyak orang yang membuka usaha minuman ini, karena bisa dibilang usaha minuman ini sangat menjanjikan ya. Usaha minuman sangat menjanjikan sehingga modalnya pun nggak terlalu mahal ya, karena kita bisa sewa di pinggir-pinggir jalan itu, depan Indomaret, Alfamart atau minimarket gitu ya, bisa sewa di situ lapaknya, dan bisa dibilang nggak terlalu mahal, nggak seperti usaha rumah makan gitu kan, ataupun usaha-usaha kuliner itu kan jauh lebih mahal biayanya. Sementara kalau minuman ini untungnya juga lebih besar gitu ya, karena kalau menjual usaha minuman, cup minuman misalkan, kalau polosan mungkin kita bisa jual 5.000, sementara kalau ada brandnya, ada logonya, itu bisa mencapai 10.000, 12.000, bahkan 15.000. Nah, disitulah celah kita sebagai seorang penyablon itu. Bagaimana caranya agar mereka-mereka yang punya usaha minuman itu lebih meningkatkan value mereka gitu. Agar apa? Agar produk mereka bisa dijual lebih tinggi sehingga mendapatkan untung lebih tinggi. Disitulah celah cuan kita itu. Celah cuan kita. Jadi bagi pengusaha sablon kayak saya ini sendiri ya, situlah celah cuan kita. Jadi tujuan mereka order sablon itu ya agar terlihat lebih wow gitu ya. Ketika pelanggan mereka, ketika orang melihat wah ini produk si Anu gitu, keren, ada logonya, otomatis memberikan kebanggaan tersendiri bagi pemilik brand, dan juga meningkatkan kualitas atau value, nilai, meningkatkan nilai dari produk mereka itu. Istilahnya masuk ke Instagram, masuk ke TikTok itu layak gitu lah. Layak ini masuk ke Instagram, masuk ke TikTok gitu, ataupun masuk ke media sosial lainnya. Layak untuk di-share, layak untuk dilihat orang ya. Kalau cuman polosan kan apa ini? Disangka orang manisan aja kan. Padahal pakai susu terbaik misalkan, pakai produk-produk terbaik, pakai bahan-bahan terbaik. Tapi kalau polosan ya disangka ini manisan gula-gula ini minumannya. Seperti itu ya. Dan untuk peluangnya misalkan dari segi keuntungan yang kita dapat bisa mencapai 2 kali lipat dari modal kita. Kalau teman-teman pandai aja mengatur kira-kira budgetnya itu, modal kita berapa, keuntungan kita berapa, kemudian kira-kira saingan di tempat kita itu banyak atau sedikit gitu kan. Kalau saingan kita sedikit, bisa kita naikkan harga lebih tinggi. Sementara kalau saingan banyak, nah kita riset aja saingan kita itu ngasih harga berapa, ya udah kita ikuti harga pasaran itu aja. Dan pada saat sekarang ini zamannya online ya, offline bisa juga, cuman lebih banyak ke online, karena untuk jangkauan cakupan online tuh jauh lebih besar dibandingkan offline. Kalau zaman dulu ya itu
Zaman dulu ya masih offline gitu kan, tawar-tawarkan ke orang. Tapi sekarang serba online, makanya itu peluangnya itu jauh lebih tinggi. Apalagi semakin ke depan, semakin 2023, 2024, 2025 dan terus, itu otomatis akan jauh lebih tinggi para konsumen kita nantinya memakai sablon tuh. Kalau stiker masih kurang ya. Stiker itu walaupun dia warna-warni, dibandingkan dengan sablon yang hanya satu warna, nilai value-nya itu lebih tinggi yang sablon. Karena kalau stiker bening itu ya kan, dia kan kalau di cup kelihatan kalau ini stiker gitu kan. Tapi kalau sablon itu kan nempel dia di cupnya itu. Jadi kalau walaupun diginikan diginikan ya, nah itu nempel sama cupnya itu yang memberikan nilai lebih tinggi dibandingkan pakai stiker ya. Walaupun stiker itu berwarna-warni, gambarnya berwarna-warni cantik gitu kan, tapi nilainya tetap rendah dibandingkan satu warna ketika di sablon gitu ya. Jadi itu ya kira-kira peluang untuk 2022 dan seterusnya. Jadi sangat menjanjikan bagi teman-teman yang pemula yang ingin membuka usaha sablon cup, sablon plastik, sablon apa saja, itu sangat bagus ya. Oke, mungkin itu sharing-sharing aku pada saat sekarang ini di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi para penyablon pemula. Tonton juga video-video yang lainnya. Ada juga aku share mengenai peluang usaha sablon cup. Ada di video deskripsi aku cantumkan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Bisa memberikan ilmu, bisa memberikan pengalaman, bisa memberikan share, bisa memberikan motivasi, bisa memberikan apa saja yang bermanfaat untuk bagi para viewer di sini, bagi para viewer, bagi para penyablon pemula di sini. Oke. Mungkin hanya itu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.